Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya untuk yang di rumah? Alhamdulillah sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang sama pada pertemuan yang lalu, yaitu cerita pendek. Sekarang kita pelajari unsur pembangun cerita pendek, unsur pembangun dari luar dan unsur pembangun dari dalam. Kalau unsur pembangun dari luar dari cerita pendek itu namanya apa? Unsur pembangun dari luar namanya unsur ekstrinsik. Ada dua unsur ekstrinsik. Ada dua unsur pembangun cerita pendek, ada yang dari dalam, ada juga yang dari luar. Kalau yang dari luar namanya unsur ekstrinsik. Ini nanti hubungannya dengan penulis, dengan jiwanya penulis, dengan pribadinya penulis. Tapi kalau unsur intrinsik, unsur pembangun cerita dari dalam. Apa saja diantaranya? Kalau dulu ingat kelas 7 Bu Fia pernah bilang tatola suga. Pernah ingat Bu Fia bilang seperti itu? Boten. Karena kelas 7-nya tidak di sini ya. Loh, di mana? Tatola suga. Kalau di buku modul ada berapa? Ada tema, ada latar, alur, penokohan, sudut pandang. Gaya bahasa tidak masuk? Belum? Nggak ada. Oke, kita pakai yang dijelaskan di modul aja ya. Nanti untuk ganya ini nanti apa? Gaya bahasa itu biar Bu Fia jelaskan setelah ini. Oke. Di buku yang pertama adalah T yang di sini karena huruf kapital adalah tema. Tato lasu ga. Kalau ganya hilang berarti tato lasu saja. Tema adalah pokok pikiran penulis yang dikembangkan untuk rangkaian sebuah cerita. Jadi tema itu tidak sama dengan judul. Nanti kalau ada pertanyaan apa tema kutipan cerpen di atas, kamu jawab judulnya, berarti salah. Berarti hari ini tidak mendengarkan Bu Fia. Tema itu tidak sama dengan judul. Tema itu gini loh, garis besar jalannya cerita atau rangkaian peristiwanya itu namanya tema. Lalu dikembangkan apanya, tokohnya siapa, latar tempatnya di mana, itu nanti dikembangkan secara menyeluruh, itu namanya tema. Jadi tema adalah pokok pikiran penulis untuk mengembangkan sebuah cerita. Gampangnya seperti itu. Kalau di teks namanya di pokok. Ya, kalau di teks namanya di pokok, kalau di cerita pendek namanya tema. Yang kedua adalah latar. Latar yang kamu ketahui dibagi menjadi berapa? 3. 1 latar waktu, 2 latar tempat, yang ketiga latar suasana. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kalau latar waktu berarti kapan terjadinya peristiwa dalam cerita pendek. Kalau latar tempat berarti tempat terjadinya peristiwa dalam cerita pendek. Kalau suasana yang menggambarkan suasana cerita ya yang ada dalam cerita pendek itu menggambarkan suasana yang bagaimana. Latar suasana bisa suasana yang menegangkan ya, kalau ceritanya itu menegangkan. Suasana yang membahagiakan atau bahagia, suasana yang mengharukan, suasana yang menyenangkan. Oke, itu untuk suasana. Latar ya, di sini sudah ada di buku modulnya halaman 52. Keterangannya lengkap sekali di sini. Kalau misalkan saya dalam menerangkan terlalu cepat ya silakan dibaca sendiri karena Bu Fia merangkainya itu langsung pada poin-poinnya saja. Yang ketiga, masuk dalam penokohan atau perwatakan. Sebelum ada penokohan, kalian harus tahu dulu tokoh. Apa itu tokoh? Pelaku atau orang yang mengalami sebuah peristiwa di dalam
cerita. Nah, orang yang mengalami peristiwa dalam cerita itu namanya tokoh. Lalu watak atau sifatnya disebut penokohan. Penokohan ya. Tokoh menurut sifatnya dibagi menjadi berapa? 3 atau 5? 3. Tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh antagonis apa? Tokoh yang memiliki sifat negatif, jangan jahat ya, negatif. Kalau protagonis, tokoh yang memiliki sikap positif ya, yang menjadi orang tokoh sentralnya, utamanya yaitu tokoh protagonis. Lalu ada lagi tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh pembantu bisa, penengah bisa. Jadi antara tokoh antagonis itu biasanya punya teman ya, antagonis punya teman. Nah, temannya ini yang disebut sebagai tokoh tritagonis. Protagonis juga ya. Jadi kadang tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menemukan solusi dalam peristiwa. Gitu ya. Misalkan ini dalam sebuah cerita hanya ada tokoh protagonis saja. Tidak ada tokoh antagonis. Padahal kan tokoh antagonis tokoh yang memiliki sifat yang negatif. Wah, nggak usah dimunculkan saja dalam cerita. Apakah alur akan bergerak? Tidak, karena yang memunculkan konflik berubahnya alur cerita dari orientasi atau dari pengenalan tokoh sampai muncul konflik sampai penyelesaian, itu yang menggerakkan siapa? Tokoh siapa? Antagonis. Bayangkan kalau tokoh antagonis tidak ada dalam cerita, maka cerita tidak akan berkembang alurnya. Gitu ya. Untuk mengungkapkan penokohan di dalam sebuah cerita itu ada 2 cara. Yang pertama secara langsung atau analitik, di bukunya ditulisi ya. Kalau kamu ketemu analitik ya, dengan cara analitik atau metode analitik nanti kamu bingung. Penokohan secara langsung itu disebut sebagai analitik, metode analitik. Lalu untuk penokohan secara tidak langsung disebut metode dramatik. Ya, masih ingat ya? Penokohan langsung atau analitik ya, jadi pengarang itu menuturkan langsung bagaimana sifat si tokoh A, misalkan tokoh Rangga dalam cerita pendek itu mempunyai sifat yang bagaimana, langsung ditulis. Berarti ada, bentuknya tertulis di ceritanya. Contoh ya, Rangga anak yang rajin. Dia selalu membantu orang tuanya di kebun hingga larut malam. Tokoh Rangga memiliki sifat yang tadi disebutkan, rajin itu langsung dijelaskan penulis di tulisannya, langsung terlihat. Tetapi beda lagi dengan Rangga selalu membantu orang tuanya di kebun hingga larut malam. Dia selalu menurut ketika diberi nasihat oleh orang tuanya. Berarti Rangga memiliki sifat yang 1, rajin ya tadi ya. 2, penurut. Itu padahal tidak diterangkan dalam cerita, tidak ada langsung Rangga adalah anak yang rajin, tidak seperti itu. Digambarkan dengan perilaku Rangga yang suka membantu orang tuanya di kebun, maka Rangga dianalisis atau disimpulkan bahwa Rangga memiliki sifat yang rajin. Itu penokohan secara langsung dan tidak langsung, secara analitik dan secara dramatik. Yang keempat adalah alur. Alur itu apa? Rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Alur dikenal, kalau kamu kenal alur itu ada berapa? 3. Alur maju, mundur, campuran. Lalu tahapan alur ada berapa? Tahapan alur. Alur punya tahapan dari tahap pengenalan, yang kedua pemunculan konflik, yang ketiga konflik memuncak, yang keempat ada 5 kok, yang keempat apa? Peristiwa atau konflik mulai menurun, yang kelima adalah tahap penyelesaian. Dibedakan ya, jenis alur dan tahapan alur itu beda. Kalau tahapan alur berarti rangkaiannya itu step-stepnya apa saja. Dari pengenalan tokohnya, lalu mulai muncul masalah, setelah itu puncaknya masalah, lanjut pada mulai muncul solusi
atau masalah mulai menurun, dan penyelesaian. Akhir dari cerita itu bisa happy ending atau berakhir dengan bahagia, atau sad ending atau berakhir dengan kesedihan atau mengenaskan. Ya bahasamu kan gitu, mengenaskan. Adakah ending yang menggantung, tidak ada penyelesaian di akhir? Ada. Kalau itu bentuknya novel, kalau cerpen tidak boleh. Harus diselesaikan. Karena konfliknya harus masuk dalam penyelesaian. Nggak boleh konflik, nggak ada solusi, nggak boleh kalau dalam cerita pendek. Masih ingat? Cerita pendek itu tidak boleh lebih dari berapa kata? 10.000 kata. Habis dibaca berapa kali duduk? 1 kali duduk. Yang pertemuan kemarin tidak masuk, diulang kembali ya. Lanjut, yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang saat menuturkan cerita. Sudut pandang di sini, kamu kalau tahu kata ganti ya, kata ganti orang itu kan ada aku, ada saya. Ini bentuk sudut pandang orang keberapa? Saya. Berarti berapa orang ini? 1. Penulis sebagai orang yang masuk dalam cerita. Itu diibaratkan penulis itu ya yang mengalami cerita itu, menyebut dirinya adalah aku, padahal tidak ya, padahal tidak penulis sendiri, itu bukan ceritanya penulis, namun penulis mengibaratkan dirinya adalah tokoh si aku, jadi orang pertama. Kalau penulis menggunakan kata dia atau nama orang lain, misalkan Reno, Roni, dan lain sebagainya, nama orang, berarti penulis masuk dalam orang ketiga. Dia menceritakan orang lain seakan-akan penulis ini serba tahu, mengetahui semua yang dialami oleh tokoh dia, tokoh Reno, tokoh Roni, dan tokoh-tokoh yang lain yang menggunakan nama orang maupun sudut pandang orang ketiga. Jadi sudut pandang orang pertama tunggal itu ada aku, ada saya, diriku. Kalau sudut pandang orang pertama jamak ada siapa saja? Kami dan kita. Kalau sudut pandang orang ketiga tunggal ada dia, ada. Loh kok kau itu sudut pandang orang kedua? Dia. Kalau sudut pandang orang ketiga jamak mereka. Itu ya. Itu untuk sudut pandang. Jadi nanti bagaimana Bu dalam cerita pendeknya nanti menganalisisnya bagaimana? Dianalisis menurut unsur intrinsiknya, halaman 54. Satu lagi kalau gitu ya, sudut pandang sudah, gaya bahasa. Ini tadi amanat kok belum ya? Di bukunya belum ada ya amanat? Ada. Nomor berapa amanat? Oh iya, nomor 6. Amanat itu apa? Pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca supaya apa? Pembaca dapat mendapatkan pelajaran yang baik dari cerita yang disampaikan. Jadi tidak ada penulis yang berkeinginan untuk ini nanti saya membuat cerita supaya pembaca mengikuti hal-hal jelek dari cerita saya. Tidak ada yang seperti itu. Walaupun konfliknya itu luar biasa hebat, tapi pembaca itu harus bisa mengerti apa sih yang seharusnya kita perbuat ketika mendapatkan masalah seperti ini, ya gitu ya. Itu amanat pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu kalau gaya bahasa ini hubungannya dengan majas. Nah, majas untuk memperindah, mempercantik karangan dalam cerita pendek, penulis menggunakan gaya bahasa, bisa menggunakan majas personifikasi yang seolah-olah benda tak hidup atau benda mati bisa berbuat seperti manusia. Contohnya, ombak berkejar-kejaran di tepi pantai, pohon kelapa melambai. Itu kan tidak manusia, mengapa dia bisa melambai? Yang melambai kan harusnya manusia, punya tangan gitu ya. Itu gaya bahasa yang mempercantik, memperindah sebuah tulisan dalam cerita pendek, namanya gaya bahasa. Nanti penerapannya juga Bu Fia kan menginginkan kalian untuk membuat cerita pendek dari pengalaman pribadi maupun temannya, ya kan, seperti itu. Tapi jangan dulu itu nanti. Sekarang tugasnya adalah untuk yang di sini maupun di rumah, halaman 54 buku modulnya ada cerita pendek yang berjudul Air dan Api. Untuk tugasnya adalah menelaah unsur intrinsik dalam cerita pendek. Ada penokohan atau perwatakan, kalian
susun atau kalian data dulu siapa tokohnya, bagaimana wataknya, latar tempatnya, suasana, alur, sudut pandang, dan amanat dalam cerita Air dan Api itu apa. Itu ada pertanyaan? Saya kira penjelasannya sudah jelas. Kalau belum jelas silahkan dibaca di modulnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang di rumah, silakan dikerjakan lalu difoto dikirimkan ke WA-nya Bu Via. Sekian pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.